kita bakalan bawa mobil super keren ini dari Betul. Jakarta menuju ke Bali. Selain itu juga kita akan sharing nih ke Sobat Setir semua, kira-kira berapa pengeluarannya untuk biaya yang kita keluarkan dari Jakarta hingga ke Bali menggunakan EV6 GT Line. Halo Sobat Setir, Setir. selamat datang di Setir Kanan, balik lagi sama gue Narendra. Dan gue Audrey. Dan di video kali ini kita akan melakukan perjalanan jarak jauh bareng si Kia EV6 GT Line. Betul banget, Bener kita banget. bakalan bawa mobil super keren ini dari Betul. Jakarta menuju ke Bali. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas kira-kira bagaimana impresi berkendaranya jarak jauh naik sebuah EV6 GT Line. Selain itu juga kita akan sharing nih ke Sobat Setir semua, kira-kira berapa pengeluarannya untuk biaya yang kita keluarkan dari Jakarta hingga ke Bali menggunakan EV6 GT Line. Nah, sebelum kita mulai, kita bakal charge mobil ini sampai full dulu nih Sobat Setir. Posisinya dari 61% dan kita udah ada di charging station yang milik Hyundai dan udah ultra fast charging juga. Bener. Nah, nge-charge di sini itu biayanya Rp0 karena Betul. memang masih gratis dan penghitungannya akan dimulai setelah kita berangkat dari sini nih Sobat Setir. Gitu. Nah, ngebahas masalah EV6 GT, kita juga udah pernah nge-review, videonya ada di link di bagian atas. Langsung aja dipencet. Oke Sobat Setir, kalau gitu tanpa berlama-lama, langsung aja kita terus videonya sampai habis. Let's go! Setir kanan, harganya cerdas, jaringannya luas. Setir kanan. Oke Sobat Setir, wah akhirnya kita udah di jalan nih. Ini yang paling gua Bener nggak sabar nih, banget. Dri. Kita Sama. kita udah mulai perjalanan kita menuju Bali. Tapi sebenarnya kita emang nggak direct ke Bali sih, Dri. Jadi Betul, transit dulu ya kita kita. transit dulu. Jadi nanti kita akan transit atau nginep di Surabaya Yes. gitu. Nah, sekarang kita itu sebenarnya menuju ke Semarang dulu, Dri. Karena Buat nge-charge. Karena Oh. memang kalau kita direct ke Surabaya rada ini ya, Ngeri-ngeri sedap rada ya. ngeri sedap gitu. Dan gue kan orangnya kebetulan punya range anxiety nih. Widih, oke. Jadi gue rada Takut ya. anxiety, gue gelisah gue. Oh kalau- my god, Iya bener. butuh Jadi- SPKLU nih. Jadi kita nge-charge dulu. Toh juga kan sebenarnya chargingnya di mobil ini kan kenceng kan. Betul. Gitu. Jadi nggak begitu lama lah. Nah, Yes. sambil jalan, sambil gue mau diskusi masalah mobilnya. Jadi kita bahas lah Iya. mobilnya. Gue mau mulai dari posisi duduknya dulu. Nah, kalau gue sendiri posisi duduknya, menurut gue ini posisi duduknya ini banget, ergonomis banget. Jadi gue Oke. dapat menyesuaikan dengan posisi dan tinggi badan gue sendiri gitu. Nah, Nyaman ya. nyaman. Tinggi gue itu di 170 cm, Dri. Jadi nggak tinggi-tinggi banget sih sebenarnya. Standarnya orang Indonesia lah. Nah, enaknya di Kia EV6 ini itu dapat melakukan pengaturan secara elektris. Oke. Baik maju mundurnya, recliningnya, dan naik turunnya. Selain itu juga bisa ngeset lumbar support. Oh, Gitu. jadi nggak pegel ya? Bener-bener bisa menyesuaikan dengan badan gua. Ini Widih. posisi gua nyantai banget. Dan untuk setirnya sendiri juga dia udah bisa di setel secara teleskopik dan naik turunnya gitu. Jadi ini udah posisi nyetir gue yang Pas ya? gue yakin banget sampai Bali pun gue nggak akan capek gitu karena posisi Widih. duduknya enak gitu. Keren Kalau banget lo- nih. Kalau lo gimana sebagai penumpang? Nah, gue juga nggak mau kalah nih. Sebagai penumpang Oke. ya gue merasa nyaman banget nih Sobat Setir duduknya. Dia selain joknya juga dia empuk, terus emang ngikutin bentuk badan kita gitu ya. Jadi enak Betul. banget dan sama nih Ren, dia udah elektris pengaturannya. Jadi nggak cuma di yang driver doang, tapi Oke. gue di passenger row 1 juga elektris naik turun, recliningnya, Oke. maju mundurnya kayak gitu. Terus ini juga fun fact, si joknya itu dia udah ventilated seat, jadi Oke. ada heated seatnya, ada cooling seatnya juga, Oke. dan bahannya juga vegan, Wah, jadi ramah lingkungan. Nah, Keren banget Sobat Setir. ngebahas masalah vegan, Hmm? emang itu jadi ciri khasnya EV sekarang ya. Hmm, Rata-rata betul emang banget. pakai bahan-bahan daur ulang atau bahan-bahan yang ramah lingkungan gitu. Yes. Jadi biar sejalan juga nih sama Sama goals, konsep EV-nya. sama ya. konsep si EV-nya. Dan si cooling and heating seat-nya juga sebenarnya kan aslinya nih mobil dari Korea kan. Ri. Mm-mm. Jadi emang di sana kan emang ada panas banget, ngerasain musim panas juga, ngerasain musim dingin juga, terutama di Betul. daerah yang salju-salju. Hmm. Nah kalau di kita ini sebenarnya paling kepakainya si cooling seat-nya ya. Iya bener banget. Paling kepake cooling seat-nya. Walaupun sebenarnya heating seat-nya juga sebenarnya kepake sih kalau Apalagi kalau malam-malam lah ya. malam hujan atau Dingin kita gitu. jalan-jalan ke daerah yang dingin-dingin kayak di Bandung atas gitu ya. Asik tuh pakai heating seat-nya. Betul. Gitu. Mantap. Nah, selain itu, gue juga mau ngebahas masalah visibilitasnya nih, Indri. Gue sebagai driver
menurut gue visibilitas si mobil ini tuh oke banget gitu. Kayak bisa dilihat dari spionnya tuh ukurannya besar. Jadi buat ngeliat ke belakang tuh mudah banget. Walaupun memang si bodi belakangnya itu desainnya dia lebih seksi gitu ya, atau lebih semok ya. jadi lebar gitu Iya, keluar. benar-benar. Nah, walaupun kayak gitu desainnya tapi tetap terpantau nih melalui spion gue yang gede banget. Ada blind spot monitoringnya juga ya? Bener, ada blind spot monitoringnya juga. Nah, selain itu untuk melihat ke belakang juga mudah karena di sini ada spion tengah yang langsung mengarah ke belakang. Sebenarnya sih memang ukuran dari kacanya itu kalau dilihat dari luar tuh gede gitu. Tapi kalau kita masuk ke dalam, kita lihat dari dalam, sebenarnya dia rada pipih gitu ya. Jadi rada kecil gitu, tapi tidak menyulitkan. Selain itu, mobil ini juga memiliki teknologi apa tuh, Tri? Nah, mobil ini tuh udah dilengkapi dengan kamera 360 nih Sobat Setir. Jadi sangat aman, apalagi kalau mau parkir atau lewat jalan-jalan yang sempit. Nah, cara mengaktifkan kamera 360 juga gampang banget. Ada shortcut-nya di bagian sini, tengah. Tuh. Wih, keren banget. Terus dia tampilannya juga bagus banget ya, clear banget gitu. Bener, dia ada bird eye view gini dari atas. Terus kalau sen juga dia ada kamera juga ya, sen kanan, sen kiri. Kalau kita nyalain sen, dia otomatis nyala nih. Nah, ini tuh sebenarnya pancaran dari kamera yang ada di spion. Tuh. Betul. Kanan yang kanan nyala, yang kiri juga nyala. Gitu. Ini ngebantu banget nih menurut gua. Jadi mempermudah lah gitu ya. Selain kita bisa ngeliat ke sana, kesini juga bisa nih ya. Canggih banget. Oke ya. Nah, gue mau ngebahas masalah road noise-nya dulu nih, Dri, sebelum ke hadapan kabinnya. Karena pas banget kita lagi di jalanan yang cor-coran gini ya, bukan yang di aspal. Ini kan emang menjadi ciri khasnya tol Trans Jawa gitu. Kebanyakan jalanannya kayak gini gitu. Yes. Nah, untuk jalanan cor-coran kayak gini, road noise-nya atau suara dari bannya lumayan masuk nih, Dri. Walaupun nggak yang mengganggu gitu ya. Tuh, lo kedengeran kan kayak? Iya, kedengeran. Gitu. Iya, Walaupun ban yang dipakai juga lumayan premium nih di EV6 ini. Cuman, nah ini aspal udah hilang. Oh iya, langsung silent kan? Benar, berasa banget. Nah, masuk sini baru tuh kedengeran lagi. Jadi sebenarnya kalau menurut gua bukan salah mobilnya sebenarnya ya, emang karakter. Pas emang jalannya juga. Jalan cor-coran ya pasti berisik gitu. Apalagi kalau misalkan kita setel lagu nih, ini sebenarnya udah nggak akan kedengeran nih suara dari luar, masih aman banget. Apalagi kan pakai sound system premium dari Meridian. Bener, sound systemnya. Ya maksud gue kayaknya jarang ya, Dri, orang yang di jalan nggak dengerin lagu. Betul. 90% orang di jalan nggak dengerin lagu deh. Iya, apalagi ini sound systemnya ada 14 dari Meridian, harusnya sangat tertutup nih suara dari luar. Jadi sebenarnya nggak ngaruh lah. Selain itu juga mobil ini kan juga EV ya, jadi emang nggak ada suara mesin gitu, jadi jauh lebih silent. Nah, kalau ngomongin soal bantingan nih, sebagai driver lo ngerasanya gimana nih? Dari driver dulu kali. Oke, boleh. Nah, bantingannya itu bisa dibilang emang karakternya itu bukan yang empuk banget gitu loh. Nggak yang limbung gitu ya. Bukan yang empuk banget, yang comfy banget itu enggak. Dia emang bisa dibilang rigid gitu suspensinya. Jadi apa ya? Lumayan stiff lah, lumayan kaku gitu. Tapi bukan yang nggak enak banget sampai kayak kita naik gerobak. Ini masih oke. Tadi kita juga kan lewat EBZ. Itu tapi masih aman, nggak yang gabruk. Tapi memang harus diakui tidak yang kayak naik awan gitu juga kayaknya enggak sih gitu. Dan masih oke lah, masih nyaman ya. Jadi ya, menurut gue itu karena karakternya dia memang bukan yang seperti itu gitu, yang dimana bikin dia jadi jauh lebih feels berkendaranya jauh lebih sporty. Kalau lo gimana? Setuju, gue juga ngerasa hal yang sama nih. Jadi dia emang suspensinya nggak yang seempuk itu, kayak kaku gitu ya. Tapi jujur gue dari tadi disetirin lo nggak mual, nggak yang jadi mabok, nggak yang apa, kayak tetap nyaman aja gak gitu sobat setir. Gitu, iya, nggak gabruk-gabruk, tetap nyaman aja sobat setir. Terus sebenarnya gue bisa nih tinggalin lo tidur ya. Cuma karena gue solid, jadi gue temenin deh. Iya dong, temenin lah, gila. Ini kan perjalanan kita jauh, Dri, sampai Bali. Tapi dengan memang, mobil senyaman ini gue temenin. Tapi memang senyaman itu ya, maksudnya bahkan di jalanan aja bisa sampai tidur gitu kalau mau. Iya, betul. Asik banget ya, asik banget sih. Oke sobat setir, sekarang kita akan bahas soal si handlingnya. Nah, handling ini juga masih nyambung nih, Dri, sama karakter dari suspensi dan bantingannya dari mobil ini gitu. Tadi kan kita udah bahas ya kalau dia tuh emang rigid gitu ya. Tahu bisa dibilang sporty lah karakternya. Nah, itu juga ngaruh ke handlingnya dari mobil. Mobil ini itu nurut banget. Direct banget handlingnya. Direct banget handlingnya. Coba kita buktikan.
siap-siap ya. Ini kan jalanan kosong nih. Oke. Siap-siap ya, siap-siap semua nih ya. Kameramen semua. Kalian semua siap-siap. Buat. Tetep gak siap. Dia nurut banget sih sobat. Dia bener-bener nurut banget gitu. Jadi emang kalau yang terlalu empuk karakternya ketika ditekuk-tekuk kayak gitu, dia akan berasa kayak mau kebalik gitu, kayak limbu banget. Kalau ini enggak, dia Kayak bener-bener bersut-sut masih gitu ya. jejak gitu loh mobilnya. Setuju. Selain itu juga ya balik lagi, ini kan dual motor ya. Jadi bikin handlingnya juga jadi jauh lebih baik gitu. Oke. Gue sih seneng banget sama handlingnya Kia EV6 ini. Menurut gue bener-bener direct lah, bener-bener feels-nya tuh Mantep banget ya. mantep, kayak sporty banget gitu rasanya. Setuju sih Sporty gue. banget, padahal kalau kita lihat Berasa dari dimensinya kan mobil lumayan tinggi gitu Iya, ya, iya. dan bongsor, bobotnya juga berat, Ah. tapi nikung-nikungnya atau tekuk-tekukannya kayak gitu 2 jempol, Jempol. 4 jempol nih Pak, jempol kaki gue. 8 deh yang gue. Oke banget Oke. deh. Sekarang nggak cuma itu. Tadi kan lu udah bawa ngebut satu gitu tuh. Hmm. Tapi tenang aja, mobil ini tuh tetap aman. Mau Oh benar. dibawa ngebut gitu juga. Karena ada sih lengkap banget nih sobat Steve. Benar, mobil ini punya fitur ADAS yang bisa Yes. dibilang lengkap. Sekarang giliran Oke gue nih banget. yang ngajarin lo. Gimana tuh? Jadi kita ke mode yang vehicle. Kita ke setup dulu. Setup dulu. Jadi gue diajarin. Setup dulu. Setup dulu ke vehicle. Vehicle. Tet. Nah, terus ini di ada sini nih di baru atas nih, driver assistance. Yes. Di sini lengkap banget. Ada sih ada apa aja. Ada mulai dari smart cruise control. Benar, dia punya smart cruise control atau adaptive cruise control. Jadi Yes. kayak nih contoh ya, gue bisa engage nih, Dri. Tas, gue pencet tuh, adaptive SCC, terus gue pencet lagi. Jadi dia ngejaga di lane. Terus udah. Keren banget. Sebenarnya most of the time dari tadi kita syuting, gue pakai ini. Iya. Makanya gue bisa gini-gini kan. Jadi sangat membantu ya. Sangat membantu, terutama di perjalanan jarak jauh kayak kita lagi ke Bali sekarang. Wah, ratusan kilometer, Dri. Kalau gue ngegas mulu, megang setir mulu, pegel juga ya. Kalau kayak gini kan jadi bisa lebih nyantai. Walaupun Nanti dia tetap remind ya. dia kalau tetap remind gitu. Kita kelamaan melepas. Disuruh pegang setir gitu. Betul. Nah, selain si adaptive cruise control ada apa lagi? Dri? Ada forward safety juga. Nah, Jadi menjaga nih kalau misalkan tiba-tiba mobil depan ngerem, kita juga bisa ikutan langsung ngerem. kita jadi juga bisa aman. pegang rem, benar. Secara otomatis ya. Yes. Secara otomatis. Jadi itu salah satu fitur yang sebenarnya sih ketika kita lagi meleng gitu ya, atau kita lagi ngantuk, nah itu tuh bener-bener ini banget, pakai banget tuh fitur itu gitu. Jadi dia akan menjaga kita akan selalu aman sentosa. Betul. Wah, selain itu ada apa lagi, Dri? Tadi kan bagian depan tuh, yang bagian belakangnya juga ada blind spot safety. Nah, Jadi, blind spot safety itu paling kepake kayak gue nih, Dri. Rumah gue kan di pinggir jalan besar. Ketika gue mau mundur dan gue nggak ngeh ada mobil lagi lewat, amit-amit bisa ketabrak. Dengan hadirnya fitur ini, Dia maka nahan ya? dia akan secara otomatis ngerem dan ngasih warning gitu, tut, Wih, gitu. Jadi keren gue sekali. benar, jadi tentunya lebih safe nih, terutama ketika lagi mundurin mobil atau lagi keluar lah gitu. Oke. Terus nggak cuma itu, ada parking safety juga. Bener, ada parking safety dan Iya. yang terakhir itu ada, masih ada 2 lagi. Betul. Ada lane safety. Nah, lane Dan- safety ini itu fungsinya kayak kalau kita lagi nggak fokus, mobil keluar jalur, dia akan otomatis Nge-keep ngebalas di sendiri. lane-nya. Iya, nge-keep di lane yang kita lagi jalanin ini Betul. gitu. Sebenarnya bisa disetting sih mau warning doang atau mau sampai intervensi Oke. gitu. Dan yang terakhir ada driver attention warning. Nah, ini Betul. berfungsi ketika driver kelihatannya udah mulai ngantuk gitu ya, Iya, udah mulai capek gitu capek, ya. nggak fokus atau matanya kemana-mana, dia akan ngasih notifikasi ke kita kayak Wah, yang tolong lihat gue nih serius fokus dong lagi, gitu ya. gitu. Atau Oke. kalau capek istirahat dulu kali gitu. Muncul ya tulisan gitu ya. Muncul Keren banget emang. gitu. Mantep Asik banget ya? Sobat Steve. Selamat malam Sobat Setir. Wadaw, ini udah malam, perjalanan Bener kita banget. semakin seru, semakin Semakin menantang. menantang dan menegangkan juga. Bener Karena banget. kita sekarang di posisi kilometer 324.
Bener banget. Dan dari Plaza Indonesia tadi kita udah berjalan sekitar 326 km. Yes. Nah, sisa baterai kita sisa 15% nih Sobat sisa Setir. 15% dengan range di 58 km. Wah, menantang sekali. Sedangkan buat kita mencapai SPKLU berikutnya adalah 54 km lagi. Tipis-tipis banget nih. 54 km. Nah, Benar. jadi tipis banget angkanya. Nah, sebenarnya gini sih, Dri, faktor yang menentukan range ini tuh berbagai macam. Salah satu contohnya kayak kontur jalanan, itu Benar. juga mempengaruhi nih range kita. Selain itu juga pemakaian listrik di dalam mobil, kayak misal kita ngecharge atau ambient light atau AC. Betul. Dan yang faktor paling utamanya, yang paling berpengaruh adalah gimana gaya berkendara si driver. Oke. Nah, gue jujur Agak sorry boros nih, ya. Dri. Emang kaki gue lumayan boros Sobat Setir. Parah nih Sobat Setir. bawa ICE internal combustion engine ya, maupun bawa EV, kaki gue lumayan boros nih. Jadi yang membuat akhirnya kebiasaan ngegas gue itu membuat range-nya juga semakin turun lagi. Oh gitu. Tapi coba kira-kira kita sampai nggak ya? Kira-kira kita sampai atau enggak nih? Ini menantang banget. Jadi Betul. emang sebenarnya salahnya di gua sih sebenarnya. Wah gimana sih ini, kayak kita harus ganti driver deh Sobat Setir. Karena kaki gue, dan selain itu juga berpengaruh kayak misalkan bobot yang kita bawa juga. Betul. Kita kan bawa koper, kebetulan karena kita emang bawaan bajunya lumayan Lumayan Sobat Setir. nih, jadi agak berat ya Gue bawa, pokoknya. bener, gue bawa koper medium, lo juga bawa koper medium. Betul. Terus videografer kita juga bawa koper yang lumayan, nggak kopernya kecil tapi bawa tas juga gitu. Dan alat-alat kamera kantor semua di kita gitu, yang membuat bobot kita juga semakin berat, dan akhirnya juga berpengaruh ke range-nya. Bener gitu. banget. Jadi kalau dari angka yang diklaim itu nggak melulu selalu pasti segitu, itu akan berpengaruh juga dari gimana cara kita bawa dan lain-lain gitu. Dan salah satu faktor terbesarnya gue. Gimana nih Sobat Setir, astaga. Coba kita lihat ya Sobat Setir. Kita update lagi kali ya. lagi gimana nih? Apakah kita Apakah sampai kita update di SPKLU? atau mungkin kita Di pinggir jalan? Tapi kalau feeling gue sih, Feeling gue sih sampai. Feeling gue sampai. Feeling gue Gue juga semakin pede nih. Wih, Nah, udah nggak range anxiety lagi ya? gue udah pasti salah dua caranya untuk menyiasatinya ketika kita dalam keadaan seperti ini adalah yang pertama tentunya matiin AC, karena AC Betul. itu berpengaruh besar di range dari si mobil itu gitu. Kita coba aplikasikan kali, kita matiin kali ya. Kita matiin Dre. Nah, Sudah. kita matiin AC. Selain AC yang berpengaruh besar juga adalah kelistrikannya yang tadi gue mention. Jadi charging kita cabut dulu. Oke, kita Terus jangan ngecas handphone dulu. Nah, terus juga sebenarnya ini minor sih, tapi di kepala gue kayaknya ngaruh nih. Kita Apa matiin nih? ambient light. Oke. Kita matiin ambient light. Suasananya sudah tidak romantis ya? Suasananya sudah tidak romantis dalam sini, tapi nggak masalah. Tidak masalah. Gitu, yang penting kita sampai. Oke, ini udah mulai hujan lagi, jadi mulai kayak hujan. kita tetap nyalain AC, tapi jangan terlalu dingin kali ya. Oke. Karena kalau nggak kan ngembun juga dan basah juga. Betul. Jadi ya, oke lah, nanti akan kita update Sobat Setir bagaimana kelanjutannya, Let's gimana go. keseruannya. Kalau gue yakin kita sampai. Gue juga Tos. yakin tos. Tim Kia Tim EV6. Kia EV6. Let's go! Let's go. Selamat malam Sobat Setir. Wah. Sampai kita. Akhirnya kita sampai di rest area kilometer 379. Yes, betul. Nah, battery state of charge-nya kita itu tersisa 3% dengan range 3%, di 13 kilometer gitu. Kita sudah melakukan siasat-siasat dengan matiin AC ya kan, betul matiin banget. ambient lights. Pokoknya kita cari cara strategi bagaimana kita bisa sampai ke sini. Salahin Nah, kakinya Narendra. Sobat ternyata yang Setir. salah kaki gue. Jadi yang kayak tadi udah gue jelasin ya Sobat Setir, berpengaruh banget, banyak hal yang berpengaruh mengurangi range. Salah duanya tuh adalah karena bobot mobil, karena kita bawa barang juga banyak dan kita bertiga. Selain itu, ini dia Kaki dia. gua. Kayaknya itu Gua. faktor utama. Ini faktor utama nih, yang dimana kayak tadi gue udah bilang juga, kalau bawa ICE aja gue boros, bawa EV juga gue boros ternyata. Gimana ini? Jadi- untung ada SPKLU nih. di Jadi sini. bukan salah kamu ya, Kia Iya, EV6. kasihan. Yang salah ternyata ya saya sendiri. Narendra. Maafkan saya. Maaf ya. Oke, sekalian kita mau langsung ngecharge. Di sini juga chargingnya kencang, bisa 200 kW karena mobil ini kan juga bisa masuk 150 ya. Betul. Jadi dengan harapan berapa ngecharge-nya berapa lama?
harusnya 0 sampai 80% ya itu 18 menit aja 18 menit aja, dan di sini juga kita udah siap ya. Jadi kita langsung nge-charge, abis ini kita lanjutkan lagi perjalanannya. So, Let's go. Gue mau ngebahas chargingnya, yuk. Oke Sobat Setir, gue juga sekalian mau ngejelasin ke Sobat Setir semua bagaimana caranya nge-charge di SPKLU yang ada di rest area. Nah ini adalah SPKLU-nya punya PLN. Yang pertama Sobat Setir harus download dulu aplikasi yang namanya Charge In. Itu adalah aplikasinya dari PLN. Kemudian jangan lupa untuk register dan isi saldo juga, jangan lupa. Habis itu di sini ada barcode nih, jadi kita langsung scan aja barcode-nya. Nah, barcode, terus kita masukin nominal KWH-nya. Nah, kemudian gue mau ngisi sekitar 80 KWH ya, Sobat Setir. Lanjutkan. Terus kita langsung payment aja. Kemudian, oke, kita cabut ini. Cabutnya rada susah nih. Oke. Sudah dicabut, lalu kita langsung ke charging port di mobil. Nah, sip. Lalu tentunya kita buka dulu ini si charging port kita. Kita buka yang bawahnya biar dia bisa fast charging ya, DC charging. Terus kita colokin. Oke. Sip. Udah kita colokin. Kemudian jangan lupa untuk mengklik start charging. Dar. Oke. Ini lagi proses charging. Kita tinggal menunggu aja, kelihatan di sini. Will begin shortly. Oke Sobat Setir, udah berhasil. Ini posisi udah charging, udah jadi 4%. Tadi kita berangkat dari 3% ya. Terus di sini ngasih tahu juga waktunya. Terus charging rate-nya berapa dan energy delivered energy-nya udah berapa kWh, itu bisa semua dilihat dari sini gitu. Nah, selain dari sini, kita juga bisa ngintip dari dalam instrumen clusternya. Yuk kita intip. Oke, nah dari instrumen clusternya kita juga bisa lihat nih Sobat Setir. Di sini ada tulisannya menuju 100% itu membutuhkan waktu sekitar 57 menit. Terus kalau sampai 80% di sini 32 menit gitu deh. Jadi sekarang saatnya gue sambil menunggu, gue bisa istirahat dulu, bisa makan dulu dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Ntar 57 menit lagi gue akan kembali lagi ke sini, cabut, lanjut perjalanan gitu. Mantap. Oke Sobat Setir, sekarang kita udah melakukan pengisian. Posisi Betul. baterai kita sekarang di 94%. Yes, dari tadi 3% ya? Dari 3%, benar. Kita udah ngisi sekitar 70,66 kWh nih Sobat Setir. Oke, langsung gue stop ya. Yes. Confirm. Wih. Nah, gue cabut dulu nih, coba bacain Ri. Jadi waktunya kita tadi nge-charge itu adalah 1 jam 38 menit dan charge amount-nya adalah 70,69 kWh Sobat Setir. Betul. Kita ngecas sekitar 1,5 jam nih ya. Iya, betul banget. Totalnya Dari ya? 3 sampai 94% tuh ada tulisannya. Itu sih super cepat Sobat Setir. Yes. Mantep banget nih. Finish. Oke, sudah bro. Nah, sekarang kita bisa lihat dari sini nih, dari aplikasinya. Dari handphone ya. SPKLU, bener, si Charge In. Yeah. Nah, bisa dilihat dari riwayat transaksinya. Terus kita lihat dari sini. Nah, jadi kayak yang tadi udah di-mention Audrey, kita udah ngisi sekitar 70,6 kWh. Betul banget. Nah, dengan total biaya nih udah sama PPJ, PPN, terus udah include ada semua biaya ya. admin dan segala macam, itu di Rp193.301. Wow. Itu sih sekali. gokil ya, kita ngisi hampir Full loh ini. hampir full. Tadi itu terakhir gua ngecek sekitar 380 kiloan dari yang awalnya hanya tersisa 13 kilo. Hanya 193.000, itu jauh lebih murah dibandingkan ngisi bensin kan? Benar banget. Bener Jadi banget. Super worth it nih. Super road worth trip it. naik EV. Nah, itu baru sampai ke kilometer 379. Nanti Yes. kita akan lanjut lagi terus sampai kita mendarat di Pulau Dewata alias Island of Betul. Gods alias Bali. Kira-kira akan habis berapa ya? Ikutin Makanya, terus ikutin ya. terus. Let's go. Oke. Hai, Sobat Setir. Kita sekarang lagi melanjutkan perjalanan nih Sobat Setir. Betul. Setelah tadi kita berhenti nge-charge di rest area Yes, kilometer 379A. 379A, bener banget. Nah, mumpung lagi gelap banget nih, ngebahas ambient light-nya yang sangat-sangat romantic
Sangat cantik ini sangat ya. cantik dan sangat seksi ini. Yes. Sebenarnya selain pemilihan warnanya, penempatan posisinya sih Dri yang bikin Iya benar. jadi lebih semakin estetik gitu ya. estetik, bener banget. Nah, selain itu untuk perlampuannya yang nggak kalah keren adalah lampu headlight dan lampu rear light-nya. Tapi sekarang kita ngebahas yang depan dulu deh, Oke. karena kan kita nggak ngadepnya ke depannya. Ya, full Jadi- LED terang. Bener, dia udah full LED, terang, lampu dekat, lampu jauh, lampu sen di RL-nya udah LED. Dan dia tuh udah canggih juga karena dia udah punya auto light. Oke, keren sekali. Nah, di mode auto ini kita bisa ya itu kan ngikutin sama tingkat intensitas kegelapannya ya. Betul. Kalau gelap dia nyala sendiri, kalau terang ya dia mati gitu. Nah, yang bikin spesial itu adalah di auto lampu jauhnya. Jadi high beam-nya tuh bisa auto juga. Kita tinggal pencet aja sekali ke depan, kita dorong. Nah, gini, dorong. Nah, dia akan auto nih. Jadi dia akan nge-adjust posisinya. Kalau di depan kita ada mobil misalkan, itu dia akan jadi lampu dekat. Cuman kalau di depan kita kosong banget, itu dia akan otomatis high beam atau lampu jauh. Keren banget ya. Keren banget. Sangat membantu nih di road tripan malam-malam gini. Bener, itu intuitif itu yang bikin perjalanan kita jadi semakin terlihat, Yes. semakin terlihat, semakin cerah, semakin terang ke depan gitu. Jadi ketika lagi kosong, maka dia akan nyolot jauh gitu. Mana lampunya bentuk estetik juga lagi, keren banget. Bener, lampunya estetik dan yang pasti satu hal, lampunya terang banget, Ri. Iya, itu Terang berasa banget. Keren. Terang banget, asik banget ya. Mm-mm. Bener, kalau gue sih sangat-sangat cinta dan suka sama lampunya si Kia EV6 ini. Mantap. Betul. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi perjalanan. Let's go, kita menuju ke bakal Surabaya. nge-charge lagi Benar, juga habis ya. ini kita mau nge-charge lagi. Oke, yuk lanjut. Let's go. Let's go. Selamat Selamat malam malam, Sobat Sobat Setir. Setir. Nah, sekarang kita lagi nge-charge lagi. Kita lagi mau nge-charge. Kita lagi di mana, Dri? Betul, kita lagi ada di SPKLU milik PLN di KM 626. 626. Dan Betul. tadi kita posisi baterai di 21% dan range kita di Range kita di 78 km kalau misalkan AC-nya nyala, tapi kalau AC-nya mati di 79 km. 79 km. Nah, buat safety aja nih ya, biar aman, kita akhirnya ngisi Charge dulu deh. dulu Kita ya. nge-charge lagi. Dan di charging station ini juga kita akan melakukan penghitungan juga nih, Dri. Betul. Nanti kira-kira biayanya berapa dan akan kita tambahkan nanti di akhir video ya. Yes, nanti kita kita update akumulasi, ya Sobat benar. Setir. Nah, ini karena SPKLU-nya dari PLN juga, jadi sistemnya sama kayak yang tadi kita Yes. udah jelasin Sobat Setir. Ultra Jadi fast charge juga. benar, sama-sama 200 kW juga. Jadi tanpa berlama-lama, langsung aja kita colok. Let's go, let's go. Oke Sobat Setir, jadi kita ngisinya bentar aja nih. Benar, setengah jam doang nih. Ngisi setengah jam, ini kita udah dapet 82% Sobat Setir. Yang masuk tuh sekitar 50,4, wih nambah terus nih, 50 kWh kurang lebihnya. Betul. Nah, ini 83 aja nih. Jadi sekarang mau kita stop dulu. Kita mau lanjut lagi perjalanan. Sekarang sekalian kita lihat kira-kira kita kena biayanya berapa nih. Confirm. Nah, Ini dia. jadi total waktunya 30 menit. Betul? Charge amount-nya di 50,88 kWh dari 21 sampai 83% nih Sobat Setir. Betul. Dan kalau dari biayanya itu di aplikasinya ChargeIn SPKLU PLN itu sekitar Rp139.553 rupiah. Worth it Gitu. sekali. Sama kayak tadi ya, benar-benar Yes. murah lah ya untuk Betul. ngisi. Kita dapat range sekarang di 380-an. Itu dengan harga 139.000 itu murah banget. Gitu. Tapi nggak sampai sini aja, karena kita tetap melanjutkan perjalanan kita menuju ke Bali. Tapi kita nginep dulu di Surabaya ya. Betul. Gitu Let's Sobat go. Setir. Kalau gitu gue cabut dulu. Lanjut lagi. Bye-bye. Let's go. Akhirnya
sudah sampai di Surabaya nih Sobat Setir. Benar banget. Jadi setelah kemarin, sebenarnya nggak kemarin ya, tadi pagi sih Tadi sebenarnya. pagi ya. Tadi pagi kita sampai di rest area kilometer 626. Kita ngecas terakhir tuh. Betul, charging. Berlanjut lagi ke kota Surabaya. Sekarang kita udah ada di kota Surabaya untuk istirahat ya, Adri ya. Betul banget. Untuk istirahat, dan sambil istirahat kita juga Sambil mau mempersiapkan. keliling-keliling ya. Benar, keliling-keliling mencari persiapan untuk kita melanjutkan perjalanan ke Bali karena masih Betul. ada. Masih lumayan jauh ya. Wah, masih jauh Sekian banget, Ri. jaman lagi. Masih sekian zaman, benar. Banyak. Nah, persiapan kita adalah yang paling esensial menurut gua, yaitu Yes. urusan perut. Betul. Urusan perut. Apalagi Bener. gue suka banget sama pedes nih. Gue Pedas. suka sama sambal. Jadi gue cocok spill. banget ke Surabaya sih. Iya, Surabaya kan pusat Betul. pedas-pedas ya. Gue bakal spill pusat oleh-oleh. Atau apa tadi singkatan kita? Pusol. Kita mau Pusol nge-spill yang menjual pusol persambalan yang sangat persambalan. nikmat. Nah, sebenarnya nggak cuma Persambalan sambal sih, duniawi. dia ada banyak jajanan-jajanan dan Betul. oleh-oleh lainnya. Cuman paling terkenalnya sama Iya, si sambelnya tentunya, yaitu kita mau ke Burudi. Betul banget. Gitu. Itu lumayan banget buat kita bekal nanti. Jadi kita langsung menuju ke Burudi. Oh ya, by the way, gue juga mau sharing ke Sobat Setir. Posisi kita sekarang baterai itu di 46% nih, Dre. Betul. Terus kita sudah melakukan perjalanan itu since last charge ya. Itu sekitar 136,1 kilometer. Lumayan. gitu. Jadi kita flow-nya abis jajan nih, Dri. Kita jangan lupa untuk nge-charge lagi, Iya, menuhin Persiapan nanti kita lanjut ya. persiapan, kita lanjut ke Bali karena akan melewati jalanan yang wah, itu adalah jalanan yang apa ya, bisa dibilang cocok banget nih kita naik kayak EV6 gitu karena jalanannya bener-bener yang wah, belok-belok gitu kan di Tenang, Banyuwangi. udah all wheel drive. Udah all wheel drive di Banyuwangi, kita belok-belok, nanti kita turun dari Aman. Pelabuhan Gilimanuk, kita belok-belok, wah seru pokoknya. Sobat Setir ikutin terus aja. Pantengin terus ya. Lanjut. Lanjut, sekarang kita ke Burudi dulu. Setelah dari Pusol, akhirnya kita sampai nih di SPKLU milik PLN yang ada di Jalan Telaga Utama. Nah, sekarang posisinya mobil kita itu baterainya di 42%. Dan range-nya itu sekitar 164 kilo. Betul. Jadi plan kita hari ini kita mau penuhin, kita full charge nih. kita penuhin, terus abis itu kita baru berangkat ke Bali. Jadi kita berangkat tuh udah siap karena baterai udah penuh. Nah, sebenarnya sistemnya sama karena bisa dibilang emang semua SPKLU PLN tuh sistemnya sama ya, tetap menggunakan aplikasi Charge In dan langsung aja kita mau ngisi, kita scan dan kita penuhin baterai dari EV6. Yuk. Let's go. Oke Sobat Setir, kita udah selesai nge-charge, baterai juga udah 100%. Betul, dalam waktu 1 jam 2 1 jam menit 2 aja. menit, bener. Dan tadi kita ngisi sekitar 47,6 kWh ke mobil. Total Dan biayanya biayanya 124.790 perak, sangat murah ya. sangat murah. Dan tadi gue udah ngecek juga di dalam, mobil ini memiliki range di 415 km. Nah itu kan juga hasil ini ya, kebiasaan gue juga kan akumulasinya gitu. Jadi kembali lagi emang kaki gue boros. Kaki yang boros ya. Kakinya boros karena memang mobilnya enak, jadi Iya, ngegas mobilnya enak terus. sekali. Seru banget. Nah, 400 km, Sekarang kita 415 udah km, kita udah siap buat berkendara ke
Bali gitu sobat Let's setir. Yaudah kalau gitu nanti kita akan hitung-hitungan juga di akhir video akumulasi Totalnya total. berapa Bener. sampai nanti kita nge-charge lagi di sana. Betul. Oke, kalau gitu lanjut lagi. Yuk, let's go. Let's go. Selamat Selamat pagi pagi, sobat Sobat setir. Setir. Wah, ini dia yang ditunggu-tunggu ya, Dri. Yes, kita udah lebih fresh Udah buat lebih melanjutkan fresh. perjalanan ya, Ren. Bener, udah bawa bekal juga. Betul, Yes, pembekalan perut. pembekalan. Terus kita sekarang berangkat dari Surabaya menuju ke Bali sobat setir. Nah, Betul banget. gua mau Jadi report kita- dulu nih mobilnya. Jadi kita berangkat dalam keadaan baterai itu di 95%. Dri. Yes. 95% dengan Sisa range. estimated range itu di 400 km. Wih, Gokil. masih Jadi mantep banget nih, pede ya. kalau by jarak sebenarnya ke pelabuhan Ketapang yang di Banyuwangi itu sekitar 277 kilo. Oke. Kan 277 kilo. Kemudian nanti kita either Berang dulu, nge-charge kan? di Banyuwangi atau kita nge-charge di Gilimanuk. Nanti kita akan update lagi. Cuman Oke. harusnya sih everything is good ya. Sesuai dengan kilometer sih pas nih. Betul. Gitu. Cukup gitu tanpa Oke, nanti kita update lagi ya. Iya dong, kalau kita tentunya dong. nge-charge. Kita akan update lagi. Oke, langsung aja kita lanjutin perjalanannya. Let's Ikutin go. terus. Let's go, let's go, let's go. Nah, Sobat Setir, jadi kan kita lagi di perjalanan menuju ke Bali, Banyuwangi nih. Kita Banyuwangi dulu, baru ke Bali. Tuh. Dari Surabaya ke Banyuwangi, ini tuh tracknya lumayan variatif. Pertama kita disambut dulu sama jalan tol, nanti kita akan disambut oleh jalanan yang berliku-liku Sobat Setir. Nah sekarang mumpung lagi di jalan tol dan jalanannya kosong banget, gue mau ngebahas masalah performanya dari Kia EV6 ini. Kalau dari angkanya sendiri, itu berapa Dri? Nah, kalau untuk tenaga sendiri ada di 325 PS nih, Ren. Dan Oke. untuk torsinya dia lumayan juga nih di 605 Nm. Wow, nah angka-angka itu dari dua buah motor listrik yang Betul. berada di bagian depan serta di bagian belakang. Jadi memang All-wheel mobil ini drive. tuh all wheel drive atau dual motor. Nah, Sobat Setir, jadi mobil ini itu memiliki 3 buah driving mode nih. Yang pertama itu ada Eco, kemudian ada normal dan ada sport. Nah, Eco sendiri tentunya untuk mobil ini menjadi lebih irit lah konsumsi listriknya hemat dengan ya. benar dengan cara dia juga menahan tenaganya keluar, jadi nggak dikeluarin semua gitu tenaganya. Oke. Walaupun kita gaspol dia nggak yang langsung Udah meluncur jambak gitu. banget gitu ya. Benar. Nah, by the way semua bisa diatur melalui buttons yang ada di sini nih, Dri, yang di Oke. bagian setir ini. Nah, kalau kita rubah ke normal ya ini mode normalnya dia. si mobil gitu. Sedangkan kalau kita rubah ke sport jadi jauh lebih Lebih responsif lagi, ngacir ya. lebih ngacir dan semuanya interface-nya tuh beda nih. Kalau yang Eco tuh Oh dia rada iya. kayak lebih smooth, kalem lebih gitu ya. kalem. Kalau kita ganti normal Normal dia mulai lebih agresif dikit ya. mulai agresif dikit, dan kalau sport baru tuh patah-patah Langsung kayak merah banget gitu. gitu. Dan warnanya merah juga, benar. Oke. Nah, gue mau biar lo cobain apa sih bedanya dari mode-mode ini. Kan ini kan tadi gue bilang ya, dia berpengaruh ke si throttle response-nya atau tenaga mobilnya gitu. Nah, nanti di Eco gue coba flat down dan lo rasain, Dri, gimana. Oke. Biar Sobat Setir juga bisa Kita lihat nih coba Sobat Setir. response dari Audrey ini. Coba ya, ini pakai Eco ya, Eko. Dri? Oke. 1, 2, 3. Oh, halus banget ya. Dia tuh Halus banget. delivery tenaganya tuh nggak kasar gitu. Iya, Jadi iya, emang iya, jauh iya, lebih iya. Mulus lebih aja halus. gitu. Bener. Padahal udah digaspol kan itu. Padahal udah gue gaspol. Keren, keren. Sekarang kita coba yang mode normal. Nah, mode normal kira-kira bagaimana responsnya Audrey? Udah siap? Siap dong. Nah, ada sambungan. Oke. 1, 2, 3. Wah, berasa beda banget Beda ya? Sobat Setir. Berasa ya. Jadi Iya, gue pikir nggak akan seberasa itu. bener, berasa karena kalau gue sih ngerasa gini, kalau ketika mode Eco kan dia RWD belakang, motor listrik belakangnya main, itu rasanya kita kayak didorong gitu. Iya, iya. Kalau ini kita didorong dan ditarik. Ya, bener. Kalau ini Oke, kita kayak keren didorong dan banget. ditarik. Tuh. Wih, berasa banget Sobat Setir, bedanya kayak lebih jambak gitu, Asik ya? lebih ngeden gitu istilahnya Iya kan? mah. Mantap ya? Gitu. Nah,
Kalau ini baru nih dual motornya main. Sekarang kita rubah ke mode sport yang paling agresifnya Dre. Oke, kita coba. Dan by the way, setiap mode tuh kalau kita rubah, range-nya juga berubah. Kayak kalau di Eco, kita pakai Eco tuh Oh, kita sisa bisa range-nya kan? bener, bisa di 359 nih sekarang. Kalau kita ganti normal, dia 349. Jadi dikurangi 10 kilo. Kalau ganti sport jadi 338. Nah, Oke, kalau di mode sport ini, kita coba ini yang sport. benar-benar Jambak jadi banget. lebih jambak dan responsif nih Dre. Oke. Ya dual motornya main semua. Cobain aja langsung ya. Siap-siap? Gaspol. Oke, 1, 2, 3. Oh, wow. Wow. Ya kan? Iya, Asik ya? berasa banget. Dia bener-bener langsung kayak meluncur gitu berasa banget, Dre. berasa banget. Ini kayaknya kalau lagi nggak nyender, kalau lagi gini langsung kebanting Langsung gitu loh. nempel loh. Coba lagi ya. 1, 2, 3. Wih. Kan gokil ya? Seru Nah, banget. ini aja posisinya kita rolling start nih Sobat Setir, alias kita lagi coba udah agak akselerasinya. kenceng ya? Dan iya benar, dari kecepatan udah 110, 120. Nah, bayangkan kalau lagi berhenti dari total stop itu jauh lebih berasa lagi. Oh, Dri. iya, Jauh iya, lebih iya. berasa lagi kalau pakai yang sportnya gitu. Keren banget Sobat Setir. Nah, memang sih Kia EV6 itu kalau kita lihat dari tenaganya besar ya Dri ya, 325 PS, PS torsinya dan 605 Nm gitu. Tapi yang menurut gua paling bikin bedanya atau yang spesialnya dari Kia EV6 ini adalah mobil ini tuh delivery tenaganya nggak urakan gitu loh, Dri. Nggak yang kayak berantakan yang meledak-ledak gitu. Itu ngasih kesan kemewahan sendiri sih di Kia EV6 menurut gua. Jadi delivery tenaganya tuh smooth banget, Iya nggak sih. yang ngagetin, mengejutkan gitu nggak. Sekalipun di sport dia emang jambak tapi nggak ngagetin. Nggak ngagetin, bener. Jadi dia kayak ada jedanya gitu loh, nggak yang langsung dut gitu. Coba ya contoh ya, tuh Oh iya, bener. ada jedanya. Ya walaupun Iya. sepersekian detik yang bikin Iya. delivery tenaganya dia tuh jadi lebih apa ya? Kalau bagi gue sih lebih mewah sih menurut Iya. gue. Keren banget. Nah, Sobat Setir, jadi tadi setelah melewati jalan tol ya, Dri, sekarang kita udah keluar nih dari jalan tol dan kita Betul. udah di jalanan Jalan biasa. Bener, lebih tepatnya kita di Jalan Raya Pantura. Wah, gokil. Wih. Bener, ini tracknya tuh seru banget, Iya. lika-liku banget jalanannya, Betul. liuk-liuk, terus juga Ada beberapa kali, nah kayak tadi. tuh barusan tuh ada beberapa jalanan daerah yang area yang jalanannya tuh ancur-ancur banget. Iya, Sobat kurang Setir. mulus. Kurang mulus, karena emang sebenarnya akses ya, Dri. Ini kan jalurnya truk-truk nih buat yang pada mau ke Mau Bali, nyebrang ya? truk-truk besar itu pada lewat sini semua, makanya aspalnya hancur. Betul. Nah, impresi gua nyetir di sini bareng sama Kia EV6 tuh, bantingannya dia tuh yang kayak kita udah bilang ya, dia tuh bukan yang tipikal yang empuk banget, ya kan? Dia lumayan kaku ya. lumayan stiff ya, lumayan stiff. Tapi ngehajar lubang-lubang kayak gitu sebenarnya nggak begitu yang wah ancur-ancuran banget gitu loh, Dri. Iya, sejujurnya gue juga nggak merasa dia ngenekin atau yang kayak nggak enak gitu loh. Kayak masih oke banget. Benar. Gue hampir ketiduran bahkan tadi Sobat Nggak, lu udah Setir. ketiduran tadi. Bohong dia Sobat Setir, Audrey udah ketiduran. Hampir. Si Audrey udah ketiduran. Walaupun jalanannya ancur-ancur, keriting-keriting gitu. Nah, Tuh. terus juga untuk tikungan-tikungannya seru-seru banget. Gue beneran ngerasain si mobil ini, impresinya nikung-nikung bareng karena dia all wheel drive itu ya, Dri. Jadi belok tuh effortless banget gitu. Direct juga ya dia. Direct banget, bener-bener nempel banget dan Ngikut nurut banget ngikut. setirnya. Mantap. Bener. Itu seru banget. Selain itu juga tanjakan-tanjakan itu ngegasnya sih pede banget ya, naik Kia EV6 ya. Mantap banget emang. Ngegasnya pede banget. Terus belokan-belokannya juga tuh. Dan yang paling menurut gua penting adalah di sini tuh banyak banget truk-truk yang jalannya tuh lambat, Sobat Setir. Jadi kayak kita perlu Iya, Ini kan, perlu satset. nyalip-nyalip. Iya. Kita perlu satset, kita perlu nyalip-nyalip, dan nyalip-nyalipnya effortless banget. keren banget emang. Beneran 325 PS dan 605 Nm itu beneran berasa Iya, ke deliver ke 4 roda. Gitu. Lo tadi pakai mode normal juga udah sangat ngebantu banget ya. Bener, nggak perlu pakai sport, pakai eco juga. Oke. Sebenarnya udah cukup banget gitu Sobat Setir.
Oke Sobat Setir, jadi setelah kita tadi berangkat sekitar jam 6 ya Indri? Betul, sekitar jam 6 pas. Terus sekarang jam 11.44 kita udah naik di atas kapal nih. Mantep banget. Kita udah di atas kapal, tadi perjalanannya juga seru banget. Seru banget, berlika-liku. Berlika-liku, Tapi terus tetap enak. enak, mobilnya juga mumpuni banget. Dan menurut gue ya emang mobil ini cocok buat jalan-jalan kayak gitu ya. Setuju. Emang cocok banget gitu Sobat Setir. Nah sekarang kita udah naik kapal, ekspektasinya kita akan segera sampai nanti. Kalau udah sampai kita mau ngecharge. Betul, kita Benar, nge-charge. kita ngecharge. Jadi menurut survei kita, habis turun itu nggak jauh ada charging station. Nah nanti kita mampir ke sana, kita ngecharge. Gitu deh. Oke kalau gitu kita lanjut lagi ya. Let's go. Sudah sampai Sobat Setir. Sekarang kita sudah sampai ini di SPKLU yang ada di Gilimanuk nih Sobat Setir. Benar banget. Nah ini adalah SPKLU pertama. Ini benar-benar kita habis bersandar di Gilimanuk sekitar 4 menit, deket banget. Langsung sampai dari ya? pelabuhan langsung sampai ke sini Betul. gitu. Nah dia juga punya PLN, SPKLU-nya PLN. Benar. Jadi sistem pembayarannya dan penggunaannya juga sama Sama. nih sama yang udah kita pakai sebelumnya gitu. Yes. Jadi kita mau nge-charge. Bener, kita mau ngecharge tanpa berlama-lama, langsung aja kita colok. Let's Yuk. go. Sudah selesai nge-charge nih Sobat Setir. Jadi Benar. tadi kita nge-charge dari 24% Betul. dapat ke 92% ya. 22% dengan total range kita di 384 yang dimana Betul. itu udah cukup banget untuk kita berangkat ke Denpasar. Jadi untuk ke kota udah cukup nih range-nya. Bahkan bisa dibilang lebih ya. Betul, jadi udah Benar. aman banget, tenang. Nah, untuk pengecasannya sendiri kita akumulasi dari 6 kali pengisian karena kebetulan Ada sedikit gangguan ya. SPKLU ini mengalami gangguan. Jadi dia kepotong-kepotong gitu Sobat Setir. Tapi tidak masalah. Benar, nggak masalah karena tetap mengisi dan kita melakukan 6 kali pengisian tadi dengan Betul. total di 154.144 perak. Mantep banget. wow, bisa dibilang itu cukup terjangkau ya Yes. untuk range yang sampai 384 gitu. Betul. Nah, tapi pengecasan nggak sampai sini aja karena kita akan lanjut lagi dan ngecas lagi nanti di Denpasar. Yuk, Betul, let's ikutin go. terus. Let's go, let's go, let's go, let's go. Akhirnya setelah kita berangkat dari Jakarta sampai ke Bali dan kita sekarang udah di destinasi terakhir yaitu kita di SPKLU di daerah Badung Sobat Setir. Betul. Nah sekarang kita melakukan pengecasan tapi nggak kita kalkulasi ya, nggak kita hitung ya karena pengecasan ini adalah persiapan buat besok kita jalan-jalan Keliling-keliling. keliling-keliling Bali bersama Ivy, bersama Chris dan Yola juga naik Yes. BYD Seal gitu. sekali. Nah sekarang kita mau nge-breakdown pengeluaran kita nih. Berapa kira-kira pengeluaran kita untuk biaya listrik dari Jakarta hingga ke Bali? Coba Dri, silakan. Kita buka contekan dulu ya Sobat Setir. Jadi pertama-tama adalah nge-charge di area KM 379A. Oke. Itu di situ kita menghabiskan 193.301 perak aja. Pengecasan kedua adalah di SPKLU PLN Rest Area 626A. Itu kita menghabiskan 139.553 perak aja. Kemudian ketiga di Resto Ayam Goreng Geringging Lombok itu menghabiskan 124.790 perak aja. Oke. Dan sebelum kita ke sini nih, kita sempat juga ngecas di Anjungan Betutu Gilimanuk. SPKLU Oke. di situ. Di situ totalnya adalah 144 perak nih Sobat Oke. Setir. Jadi kalau kita total semuanya adalah 611.788 perak aja. Wah, gokil banget ya. Worth it Berapa tadi sekali totalnya? ya, 611.788 perak aja. Untuk 1.225 km yang kita tempuh. Gila. Itu sih Mantep banget, benar-benar Sobat ini ya, benar-benar bisa dibilang irit banget, Yes. hemat banget, Setir. benar-benar Ibi hemat ke banget. Bali. Heeh. Top. Gokil banget Sobat Setir. Nah,
Walaupun emang di perjalanan kita melewati banyak perdramaan ya Dri ya. Lumayan nih ya. Ya kan, dari mulai deg-degan karena emang kaki gue yang Kaki lo boros itu. banget bawanya. Gimana nggak boros, mobilnya seru, fun banget di bawahnya ya nggak sih Dri? Oke lah. Bener, dan emang titik-titik pengecasan kita adalah titik-titik pengecasan yang memang kita pilih gitu. Betul. Sebenarnya di luar itu banyak juga pengecasan-pengecasan, terutama di jalan tol ya. Betul. Kalau Yang kita Sobat lebih Setir bisa pintar mampir. milihnya, Benar. mungkin nggak perlu terlalu deg-degan ya. Benar gitu. Tapi ya itulah perjalanannya ya. Jadi Yes. kita seru ya merasakan Betul. banyak hal gitu Sobat Setir. Nah, terus kalau yang lo suka dari Kia EV6 ini apa tuh? Kalau yang gue paling suka kan karena gue passenger nih Sobat Setir, dan gue lumayan tidur mulu ya. Oke. Nah, yang paling gue suka adalah si relaxation comfort seat-nya, karena itu kalau gue pencet terus langsung nyaman banget nih tidurnya, belum ditambah dengan ambient light yang super bikin nyaman dan suasana tidur gue kayak makin pules gitu. Makin pulus ya, iyalah emang si Audrey tidur mulu di jalan sebenarnya Sobat Maaf Setir. ya, Sobat Di Setir. balik kamera tuh dia tidur doang sebenarnya. Job desk yang sangat Sangat membantu wow. ya. Nah, kalau gua yang gue suka adalah tentunya performanya Dri. Jadi Oke. emang dengan tenaganya yang bisa dibilang cukup besar ya di 325 PS dan torsi di 605 Nm yang disalurkan ke 4 roda melalui dual motor itu benar-benar kepake banget, terutama ketika kita dari Surabaya ke Banyuwangi dan dari Gilimanuk sampai ke sini. Iya, Itu betul benar-benar banget. melalui jalan yang meliuk-liuk, Kelok-kelok ya. terus ada elevasi naik turunnya, harus Yes. menyalip-menyalip juga di tanjakan. Itu sih effortless banget Untung bareng si bawa Kia Kia EV6 ini gitu Sobat Setir. Oke, kalau gitu sekian video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, Komen. dan subscribe, serta follow. TikTok dan Instagramnya Setir Kanan di @setirkanan_official. Oke, gue Narendra. Dan gue Audrey, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Setir Kanan. Bye-bye. Tentunya ada mobilnya Bu Fatmawati, sebuah Plymouth tahun 48. Dan ini ada alasannya ya kenapa Maxi Asri ini bersambungan Benar dengan banget. namanya. Iya, namanya adalah Kanto Lampau nih Sobat Oke. Setir. Betul sekali. Karena kita sekarang belum cek ini mapsnya berapa. tes. Ya lu ngomong dong.